Hai, Shalom, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinar Deunarti, NIM B2206064, kelas 1A Mamasa, program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Topik KIE tentang perencanaan kehamilan sehat. Kehamilan yang sehat dapat terjadi apabila kehamilan itu direncanakan, supaya proses kehamilan dan persalinan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karena itu, jauh sebelum masa hamil atau masa prakonsepsi, perlu dilakukan screening karena masa sebelum hamil ini adalah waktu yang tepat bagi pasangan pernikah untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Kehamilan harus direncanakan agar ibu dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat dan cerdas. Ada beberapa screening kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada ibu dan janin sehingga dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin. Screening pemeriksaan yang dilakukan dalam merencanakan kehamilan sehat yaitu 1. Screening imunisasi TT. Setiap wanita usia subur yang berumur 15 sampai 49 tahun wajib mendapatkan imunisasi TT sebanyak 5 kali atau T5 untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Yang kedua, screening penyakit menular. Dilakukan screening pada ibu untuk mengetahui penyakit yang dialami dan pada saat didapatkan gejala penyakit menular seperti TBC dan penyakit hepatitis, HIV, sifilis dan penyakit menular lainnya, maka ibu dianjurkan berobat. Kalau belum hamil, dianjurkan menunda hamil dulu sampai sembuh baru melakukan program hamil, dan kalau sudah terlanjur hamil diharapkan minum obat dalam pengawasan dokter supaya tidak terjadi penularan penyakit dari ibu ke janin pada saat hamil dan melahirkan. Ketiga, screening penyakit tidak menular dan penyakit genetik. Untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu, dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium, misalnya pemeriksaan tekanan darah untuk mendeteksi penyakit hipertensi dan pemeriksaan gula darah dan kolesterol agar dapat melakukan pengawasan pada saat ibu hamil dan melahirkan sehingga komplikasi kehamilan bisa diatasi sedini mungkin, terutama yang mempunyai penyakit riwayat jantung, ginjal, dan stroke dalam keluarga. Keempat, screening status gizi. Mengukur lila ibu yang normalnya di atas 23,5 cm dan apabila kurang dari 23,5 mengalami masalah gizi atau KEG, kurang energi kronik, maka dianjurkan memperbaiki pola makan, yaitu makan makanan beraneka ragam seperti makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan agar dapat mempersiapkan diri untuk kehamilan yang sehat. Kalau ibu KEG, maka ditunda dulu hamil. Begitupun pada saat ibu waktu diukur IMT pasien yang obesitas, maka kehamilan ditunda dulu atau dilakukan pengawasan saat hamil oleh dokter. Yang kelima, screening gejala anemi. Tanda dan gejala anemi yaitu 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan mulai sering pusing dan matanya berkunang-kunang. Apabila ibu mengalami gejala di atas, maka pada saat dilakukan pemeriksaan HB dan hasilnya kurang dari 12 gram per dl, maka ibu dianjurkan untuk mengatur pola makan dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi dan minum tablet tambah darah sebelum hamil. Dengan melakukan penanganan gejala anemi sedini mungkin, maka komplikasi kehamilan akibat anemi pada ibu hamil bisa diatasi seperti perdarahan, bebal air, kelainan bawaan, pertumbuhan janin terhambat, dan bayi lahir sebelum waktunya. Setelah melakukan screening dan ditemukan penyakit yang menyertai, maka segera dilakukan pengawasan dan penanganan dan dirujuk ke fasilitas yang lengkap. Dan juga dibutuhkan kesiapan ibu dan keluarga berupa persiapan fisik dan psikis serta persiapan finansial, yaitu jaminan kesehatan dan kebutuhan transportasi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Agar
proses kehamilan dan persalinan dapat berjalan